Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Udah pada sarapan mestinya ya? Yuk kita sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ya, kamu Budi, pimpin doanya tolong. Ya, oke. Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di pertemuan hari ini Bapak akan bahas tentang kewirausahaan. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Budi Budiman ada? Oke. Intan Lestari ada? Oke, siap. Mira? Oke. Ada semua yang hari ini ya? Oke, baik. Pada pertemuan berikut kemarin, Bapak udah menyinggung tentang apa itu wirausaha, tentang motivasi-motivasi tentang untuk menjadi wirausahawan. Kali ini Bapak akan membahas tentang apa itu wirausaha. Bagi yang punya buku, tolong dibuka halaman 3, bab pertama tentang wirausahaan. Ada yang nggak bawa bukunya? Oke, kalau yang nggak bawa bukunya atau yang belum punya, boleh lihat berdua di samping temannya. Di sini kita akan bahas tentang karakteristik kewirausahaan. Sebelumnya Bapak pengen tanya, ada yang tahu wirausaha itu apa? Coba ciumkan tangan yang tahu. Ya, Budi, apa? Ya, yang lain ada yang lain? Oke, Intan, apa? Coba jawabannya. Ya, benar semua apa yang teman kalian ucapkan, yang teman kalian sebutkan. Wirausaha itu dibagi asalnya 2 kata. Yang pertama wira dan usaha. Wira itu orang yang mau berjuang, gigih, dan pahlawan. Usaha artinya orang yang mau berbuat, bekerja keras. Jadi wirausaha adalah orang yang mampu atau pandai atau inspiratif untuk melakukan produk-produk baru, menemukan produk baru dan memasarkannya dengan baik. Seorang wirausaha harus memiliki sifat-sifat 6. Yang pertama yaitu percaya diri. Kepercayaan diri adalah sikap dan keyakinan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dia memiliki kepercayaan dirinya, dia tidak malu orang mengatakan apa. Pokoknya apa yang dilakukan dia percaya diri. Yang kedua yaitu berorientasi terhadap tugas dan hasil. Jadi seorang wirausaha itu harus mengutamakan atau memprioritaskan tugasnya dan hasilnya, selalu melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugasnya dan melihat apa yang sudah dikerjakan yaitu hasilnya. Yang ketiga yaitu berani ambil resiko. Itu sudah jelas, pasti seorang wirausaha itu berani ambil resiko. Dia tidak takut apa yang akan terjadi. Yang ada di dalam dirinya itu berusaha, percaya diri, entah resiko apa yang akan muncul, itu tidak takut. Yang keempat yaitu memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership. Seorang wirausaha itu harus memiliki pemikiran yang luas, wawasan dan gagasan yang luas, serta memiliki sifat kepemimpinan, yaitu orang yang kreatif, inovatif, dan mampu memikirkan timnya hari ini, esok, dan yang akan datang. Yang kelima yaitu keorisinilan atau keaslian. Seorang wirausaha memiliki ide, gagasan dari pemikirannya sendiri. Dia selalu berimajinasi dan menuangkan ide-idenya ke dalam pekerjaannya, sehingga dapat menemukan produk-produk baru untuk dipasarkan di masyarakat. Yang keenam yaitu seorang wirausaha harus memiliki orientasi untuk masa depannya. Artinya, ide-ide yang dituangkan dalam pekerjaannya atau usaha-usaha yang dilakukannya ini bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk kedepannya bagaimana dia harus selalu inovatif, kreatif agar usaha yang sekarang ini tidak bangkrut atau tidak kalah saing sama pesaing-pesaing lainnya.
Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan. Salah satu keberhasilannya itu yang tadi kita sebutkan, yaitu sifat-sifat seorang wirausaha, yaitu tadi percaya diri, kedua berorientasi kepada tugas dan hasil, yang ketiga berani ambil risiko, yang keempat harus memiliki jiwa kepemimpinan, yang kelima keoriginalan atau keaslian ide-idenya seorang wirausaha, dan yang keenam berorientasi ke masa depan. Yang penyebab kegagalannya itu banyak faktor, salah satunya itu tidak percaya diri. Kedua yaitu tidak berani ambil risiko, artinya dia selalu nyari titik nyaman, tidak berani keluar dari zona nyaman. Yang ketiga bisa speak only no action, atau hanya cuman mempunyai ide saja, mempunyai gagasan saja tadi, tapi tidak dituangkan dalam suatu pekerjaan atau suatu usaha. Yang keempat, tidak memiliki pemikiran yang imajinasi, kreatif, dan inovatif. Kalau masalah modal mungkin itu relatif ya. Kalau kata seorang Bob Sadino, tangan yang kita miliki, kaki yang kita miliki adalah modal yang sangat mahal yang diberikan oleh Tuhan. Dengan kedua tangan dan kaki kita bisa melakukan apa saja yang kita ingin lakukan. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perencanaan usaha dengan inspirasi budaya yang ada di Indonesia. Kalian tahu kan, Indonesia memiliki bermacam-macam suku budaya dari Sabang sampai Merauke. Banyak adat istiadatnya, bahasanya, hasil kerajinannya, bahasanya, gaya hidupnya berbeda-beda. Oke, salah satunya sih yaitu budaya-budaya yang ada di Indonesia. Budaya tradisional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama non-benda, yang kedua arsitektur atau benda. Non-benda itu berupa apa aja ya? Yang pertama cerita rakyat, pantun, bahasa, dan lain-lain. Kalau yang benda itu berupa apa? Kayak baju adat, terus hasil-hasil karya yang nyata yang lainnya, seperti ondel-ondel tuh dari budaya Betawi, reok Ponorogo dari Ponorogo, dan masih banyak lain yang sepertinya kalian udah pada tahu ya, paham sendiri ya. Masa bangsa sendiri kita tidak tahu apa yang kita miliki. Kemudian dari hasil contoh-contoh usaha yang non benda itu apa aja? Contoh ya, seorang organizer atau wedding organizer memiliki usaha atau memiliki pemikiran atau gagasan untuk menuangkan ke pernikahan-pernikahan yang ada. Contohnya kayak menyewakan wedding organizer atau menyewakan alat-alat pernikahan ala Sunda, ala Jawa, ala Betawi, dan ala Padang, dan lain-lainnya. Kemudian kalau dari pencaksilat kayak di budaya Betawi itu ada namanya palang pintu. Nah itu ada sekelompok atau orang-orang pengusaha tuh yang melihat peluang di situ, ada peluang, akhirnya dibikinlah seorang sanggar tari atau pencaksilat, perguruan pencaksilat, dan akhirnya para masyarakat yang mau menikah itu memakai jasanya untuk melakukan pernikahan dengan cara adat-adat tersebut. Seperti itu. Untuk yang benda itu banyak ya, seperti yang kalian lihat kayak makanan atau baju pakaian dan yang lain-lain. Kalian juga dapat tahu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Budi mau bertanya? Cukup. Intan? Cukup. Yang lain gimana? Oke, kalau udah gak ada yang mau bertanya, Bapak akhirnya sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan pokok pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Bapak Robi Sanjaya. Sekian, mohon maaf. Bitopik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Rahmat. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembahasan materi hari ini dengan
Bapak, iya Bapak Rudi, betul. Sebelumnya kita sudah pernah berkenalan ya. Oke anak-anak, kita akan lanjut pembahasan materi kewirausahaan. Tadi sebelumnya Bapak Rahmat sudah menjelaskan tentang pengertian wirausaha. Oke, Bapak ingin bertanya, coba tutup dulu bukunya. Ya, Ani, coba jelaskan pengertian wirausaha itu apa? Ya, betul juga. Jadi wirausaha itu adalah orang yang mempunyai kemampuan, orang yang mempunyai keinginan untuk bekerja, untuk berusaha secara pribadi. Nah, nanti tadi juga kita sudah mempelajari tentang inspirasi budaya yang ada di Indonesia. Jadi kita ingin berwirausaha dengan cara mencari inspirasi budaya yang ada di lingkungan sekitar kita, berbagai macam budaya di Indonesia ya. Oke. Banyak budaya kan, budaya itu dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Mungkin anak-anak di sini juga mungkin berbeda-beda suku, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak ya. Oke. Nah, kita sekarang akan langsung ke metode perencanaan produksi ya, perencanaan produksi. Nah, yang pertama dalam merencanakan dan memproduksi suatu barang atau bentuk kerajinan, yang pertama kita harus mencari ide, ya, inspirasi ide. Kumpulkan saja dalam benak kalian atau mungkin boleh kalian tulis, ya, tulis di kertas idenya apa. Boleh beberapa ide tulis. Sudah? Nah, kalau sudah, kalian pilih dari beberapa ide itu yang menurut kalian itu mudah, simple atau gampang untuk kalian ciptakan atau untuk kalian produksi. Ya, jangan yang susah-susah dulu. Sudah. Nah, kemudian kita akan lanjut ke sketsa. Sketsa itu adalah menggambar. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya Bapak akan menugaskan kalian untuk membawa buku gambar beserta pena atau pensil untuk menggambar. Ya, sekarang di buku biasa aja kalian gambar dulu. Nah, sambil menggambar, nanti kalau sudah menggambar, kita ciptakan gambar itu ke dalam satu prototype atau model. Ya, model dalam bentuk 3 dimensi ya. Istilahnya kita membuat praproduksi. Jadi kita buat sampel atau contoh barang yang kita produksi. Ya, kalau sudah tahu bahan bakunya apa, sudah tahu apa yang harus disiapkan, baru kita masuk ke dalam perencanaan produksi ya. Apa yang harus dibutuhkan, direncanakan di situ. Oke. Nah, kemudian sudah semuanya, kita lanjut ke dalam proses produksi ya. Jadi proses produksi itu ada beberapa yang harus kita siapkan. Coba Bapak ingin bertanya, Ilham, kalau kita ingin membuat atau memproses produksi, yang paling pertama kita cari apa? Ya, betul, bahan baku. Ya, jadi tidak ada bahan baku ya kita tidak bisa membuat apa-apa ya. Yang paling penting itu bahan baku. Nah, terus yang kedua, Ayes apa? Ya, teknik itu cara ya, cara membuatnya bagaimana. Sudah ada bahan baku, nah kita harus tahu cara membuatnya seperti apa. Oke, yang lain? Ya, sumber daya manusianya ya, yang membuatnya itu siapa ya. Sumber daya manusia itu penting, harus disiapkan. Oke. Selanjutnya
kalian siapkan, kalian tulis dulu. Nah, terus ditambahkan kalau kita sudah bisa membuat produksi sendiri, barang sudah ada, yang paling penting itu adalah kemasan. Kenapa kemasan? Karena kemasan itu bisa meningkatkan harga jual kita. Ya, walaupun barang yang kita buat itu mungkin tidak terlalu bernilai tinggi, tetapi kalau kemasannya tinggi, kalau kemasannya bagus, elegan, mewah, itu akan meningkatkan harga jual produk kita. Betul kan? Coba lihat franchise mall-mall di sana, barang-barang yang mereka jual biasa aja, cuma karena kemasannya bagus, harganya jadi mahal. Betul. Nah, oke. Kalau sudah semua, maka kita akan lanjut ke dalam penghitungan. Iya, kalau sudah penghitungan pada bingung. Nggak apa, ini materi dulu. Jadi penghitungan produksi itu, yang pertama kita tulis bahan bakunya apa. Ya, kalau ingin membuat patung tanah liat atau keramik tanah liat berapa, atau apalah, cek ya per kilonya berapa, per itemnya berapa, tulis. Kemudian itu dalam tenaga yang membantu kita, orang-orang yang membantu kita, kan kita harus bayar mereka berapa, tulis ya. Kemudian ke dalam biaya pengeluaran, atau kalau dalam bahasa Inggris itu overhead kita. Jadi pengeluaran yang kita keluarkan selain bahan baku itu apa, pengeluaran yang lain, tulis ya. Kemudian selanjutnya adalah dalam total biaya produksi itu berapa, itu wajib ya, harus ada hitung-hitungannya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Sudah? Tidak ada? Cukup? Nah, kalau sudah cukup, kita akan lanjutkan kepada rekan Bapak Fahrul Roji untuk melanjutkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah pada sehat-sehat semua ya. Oke, dijaga kesehatannya ya, pola makannya, pola istirahatnya, tidurnya itu harus dijaga biar badan kita pada sehat selalu, biar pada fit menjalankan setiap harinya. Oke, materi selanjutnya ini sama saya. Masih pada kenal nama saya siapa? Ya, benar, nama saya Pak Fahrul. Oke, terima kasih untuk Pak Rahmat Maliki untuk materinya. Terima kasih juga kepada Pak Robi untuk materinya. Oke, materi selanjutnya sama saya ini tentang pemasaran langsung kerajinan dan evaluasi hasil kegiatan kerajinan. Oke, yang pertama itu pemasaran langsung kerajinan. Ada yang tahu pemasaran langsung kerajinan itu apa? Ada yang tahu? Ya, Budi apa? Oke, bagus. Ada lagi? Ya, Sinta apa? Ya, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Dendi apa? Oke, jawabannya bagus-bagus semua ya. Ya, kalian udah paham tentang pemasaran langsung kerajinan. Ya, jadi pemasaran langsung kerajinan ini adalah pemasaran langsung terjun ke konsumen. Ya, jadi kita masarinya ini tidak melewat toko dan tidak menggunakan pramuniaga. Jadi kita menjualnya ini langsung ke konsumen. Misalkan kita nih yang mempunyai usaha. Jadi kita mempunyai usaha produk. Jadi kita menjualnya ini mendatangi konsumen. Kita datang ke tempat-tempat warga yang keramaian, kita datengin, kita kasih tahu nih produk kita. Ini loh jualan kita yang kita jual. Ini manfaatnya, ini kegunaannya. Kalau emang produk kita terlalu banyak, terlalu berat, ini kita foto aja di rumah produk kita, terus kita bikin brosur. Kita jadiin buku produk
itu. Nah, jadi kita tinggal masarinya gampang, tinggal ke bawa bukunya aja untuk masarinya. Jadi tidak menggunakan bawa produknya. Itu lebih simpel untuk menawarkan suatu usaha kita. Oke. Di sini ada yang ingin ditanyakan tentang pemasaran langsung kerajinan? Ada? Oke, kalau emang tidak ada yang ingin ditanyakan, saya lanjutin nih ke selanjutnya, itu evaluasi hasil kegiatan kerajinan. Jadi evaluasi hasil kegiatan kerajinan ini kita mengevaluasi nih, evaluasi hasil belajar kita yang udah kita pelajari, yang udah dikasih oleh Pak Rahmat Maliki dan Pak Robi. Itu kita evaluasi, kalian udah pelajari tentang perencanaan, perancangan, pembiayaan, dan tadi pemasaran. Jadi kalian evaluasi nih, apa yang kurang dari usaha kita yang kita jalani. Ya, jadi kita evaluasi nih tentang kegiatan kita yang udah kita jalani. Nah, paham? Semuanya tentang evaluasi? Alhamdulillah kalau pada paham. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Apa, Rangga? Bagaimana usaha kita agar selalu lancar? Oke, itu pertanyaannya ya. Oke, itu bagaimana usaha kita agar lancar. Jadi usaha kita agar lancar itu kita harus tahu nih strategi untuk menjual suatu produk usaha kita. Kita harus tahu tempatnya, kita harus menjualnya itu di mana. Terus saingan kita tuh apa aja, bagaimana, biayanya berapa. Jadi kita harus tahu saingan kita. Kita harus unggul tentang usaha kita. Kita kasih tahu nih keunggulan usaha kita loh, yang kita jalanin. Oke? Paham, Rangga? Ya, alhamdulillah paham. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada lagi yang tanyakan, cukup sekian materi dari saya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, kalian di rumah ini mempunyai tugas per kelompok. Jadi kalian membuat evaluasi tadi, evaluasi tentang usaha kegiatan kerajinan. Kalian bikin per kelompok. Itu kalian tulis apa sih kekurangan dari usaha kita yang kita jalani. Itu kita tulis. Kalian bikinnya di Word ya, biar kelihatan bagus. Oke? Paham semua? Oke, pada paham. Kita lanjut lagi pertemuan pada hari berikutnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pada kegiatan pembelajaran hari ini, semoga pelajaran yang kita pelajari pada hari ini semoga pada masuk semua, itu bermanfaat untuk kita. Sebelum kita mengakhiri, lebih baiknya kita berdoa dulu. Ya, pimpin doa ketua kelasnya, silakan. Ya. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.